Oke, kembali lagi di channel kita Imagination Project. Kita di sini kedatangan teman kita dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Siapa bang nama lu bang? Ya, nama saya tuh panggil aja Fadil. Fadil. Kita di sini akan bertanya tentang KKN dia. Apa bang KKN itu? KKN. Iya. KKN itu singkatan dari kuliah kerja nyata. Jadi kalau dibilang KKN itu seru loh. Itu seru banget. Selama KKN itu lu banyak pengalaman banget tuh yang kita dapat dari situ. Pokoknya entah itu soal percintaan, entah pengalaman kepada masyarakat. Karena pas gua KKN itu kita itu kerjasama sama TNI. TNI, bukan sama tim. Iya, sama tim juga. Soalnya kan dari kampus itu cuma 5 per kelompok itu dibagi jadi 5 orang per kelompok. Karena kerjasama sama TNI di situ ada 10 kelompok. Jadi terdiri dari 50 orang. Itu bang. Iya bang. Tapi apakah KKN itu wajib dilaksanakan? KKN sih wajib. Soalnya ada juga yang bisa ikut KKN, ada juga yang enggak. Maksudnya yang enggak itu kita itu ada yang ikut kampus mengajar gitu, jadi bisa dia tuh melanggar KKN gitu. Iya. Ada juga yang ikut KKN, cuman kalau gue nih ya, kalau gue itu lebih milih KKN loh. Kalau KKN itu kita ngambil pengalaman gitu. Sama teman-teman gitu ya. Nah iya dong, pengalaman itu banyak banget. Apalagi kita kerjasama sama TNI kan. Sama TNI itu pengalaman banyak banget. Selama 1 bulan full, 1 bulan full sama KKN sama TNI itu kerasa banget tuh sama berbaur sama masyarakatnya gitu. Lu KKN itu tentang apaan di sana? Dan lokasi lu di mana? Untuk lokasi KKN gua nih, lokasinya itu di Desa Cibadak, Kecamatan Cibubur, Cianjur. Itu enak banget. Pokoknya tuh Suasananya adem banget sih ya. bukan adem lagi di sana tuh semua pure sawah. Jadi kan kita di Bogor nih. Di Bogor itu kayak kelihatannya gedung lagi, panas lagi, hujan lagi kan. Kalau di sana tuh sekalinya hujan itu adem banget itu. Kalau udah hujan tuh ngeliat sawah tuh adem banget pokoknya mah. Pernah hujan es batu di sana? Aduh, udah es batu lagi. Di Bogor mah bang lu hujannya. Kadang hujan, kadang panas. Bukan Bogor kalau nggak hujan, gitu aja udah. Kayak sifat dia. Sifatnya mah dingin banget. Sakit banget didinginin gitu ya. Gimana lagi lah kalau udah kayak gitu. Tapi bener, di KKN itu kita dapat kadang ada yang cinlok juga bang. Cinloknya itu gimana sih kita KKN nih? KKN per kelompok itu tuh kita bareng cewek selama 1 bulan. Mantap patuh itu mah. Ya dibilang mantep sih mantep gitu. Cuman ya kalau dari kata cinlok itu pasti ada lah gitu. Dalam 1 bulan loh kita sama cewek bareng gitu. 24 jam full 1 bulan. Kan kerasa nih bocah nih sifatnya kayak gimana nih gitu. Ketahuan. Bocah ketahuan semua jadi itu. Kagak tahu dah kalau yang dalaman-dalamannya mah gitu. Jangan datang dalam-dalam lu bang lu. Aduh. Kayak gituan dilihat dalam-dalam. Tapi yang penting mah balik buat cewek gitu. Tapi lu dapat cewek di sana? Kalau dibilang dapat cewek ya dapat lah 1. Cukup 1, nggak usah banyak-banyak. Boleh dikasih tahu nama ceweknya? Aduh, jangan. Kalau gua kasih tahu nanti banyak yang ya ngerti lah bang. Siapa tahu dia mau nonton gitu di situ, biar dia tahu. Ya untuk kamu yang lagi nonton, ya gitu aja lah pokoknya. Nontonnya AA, anjing. Pokoknya nama gitu loh bang lah. Oke bang, ada pertanyaan nih dari email kita nih bang. Ntar bang ya. Apa nih pertanyaannya? Ntar bang nih, mana nih, banyak banget nih yang email kita soalnya. Apakah kelompok KKN satu jurusan atau fakultas?
KKN itu pas gua KKN itu dicampur. Campur Campur. kampus. Iya, satu kampus itu kita dicampur dari beberapa fakultas gitu. Kayak misalnya nih, gua kan fakultas agama Islam. Nah, kelompokku itu ada yang dari fakultas kesehatan, ada yang dari fakultas hukum. Nah, dari situ ada juga ada fakultas teknik. Nah, yang satu teknik sipil, yang dua kesehatan, yang satu hukum. Dan gua KPI, komunikasi penyiaran Islam. Oh gitu. iya. Digabung semua itu. Digabung dong, enak banget dah KKN dah pokoknya mah. Gua kalau bisa ngulang lagi KKN lagi gua. Ya lu KKN lagi aja lu sendiri tuh di sana. Iya biar dapat banyak cewek. Iya aja lu dah, mah. Bang. Jangan sama cewek mulu lu. Nggak gitu juga konsepnya bang. Ntar nih ada yang dari email dulu ya. Boleh bang, cek dulu aja nggak apa-apa, santuy. Sambil ngopi-ngopi aja bang tuh. Iya dong. Ngerokok dulu lu, dari tadi ngerokok mulu lu. Lu abis KKN bikin laporan apa gimana tuh? Kalau karena gua kan ikut KKN itu KKN eksternal ya, kerja sama Korem 061 TNI. Iya. Jadi laporan akhir gue tuh cuman bikin video dokumentari, sama bikin poster aja sih bang. Gitu, video dokumentarnya itu video dari full dari awal sampai akhir, dari pembukaan sampai penutupan aja gitu. Cuman kan dari seputar KKN itu sebulan full itu banyak banget yang kocak. Beda-bedanya aja. Aduh. 1 bulan lu di sana. Sedap banget. Pokoknya begitulah bang, seru dah. Kalau bisa ngulang KKN sih ngulang lagi gue deh. Tapi ada orang yang kayak gimana dari sana? Banyak kayak gitu mah bang. Namanya juga kita hidup di kampung orang kan. Ya begitu. Di kampung orang mah kita harus adaptasi lagi kan, beda sama kampung sendiri. Beda lah itu mah. Yang penting kita harus sopan di sana. Iyalah, adab, attitude itu lebih diutamakan. Pintar belum tentu beradab bang, tapi yang beradab ya justru pintar. Oke, iya itu baru kata-kata dari Padir ya. Dan TNI di sana gimana kabarnya sekarang ya? TNI kita kan penutupan bareng bang, pembukaan bareng nih. Iya. Pembukaan Tapi kita sama ya, TNI. ikut ngebantuin gitu. Pasti. Soalnya kan kita kan ngikut program TNI gitu. Dan program TNI itu cuma berapa hari gitu. Jadi kita tuh sebagai mahasiswa itu cuma ikut program bagian penyuluhan dia gitu. Terus kita kan cuma berapa hari nih, ya kali kita gabut 20 hari di sono. Iyalah. Nah makanya kita bikin program lagi buat gabung sama masyarakat. Entah itu dari, kayak misal nih, gua KKN itu program itu ada 4. Apa tuh bang? Kalau ada 4 itu misalnya satu nih, kita kan udah 50 peserta nih, Iya. 50 orang, dan 10 kelompok. Begitu tuh. Kelompok berapa orang? 10. Apanya? Satu kelompok 10 orang. Enggak, ada 10 kelompok itu, satu kelompok itu 5 orang gitu. Dan gue pikir itu KKN itu kita kan dari kampus 5 orang kan satu kelompok. Nah, gue kira itu kita itu ditaruh di beda-beda desa gitu bang, beda-beda RT RW gitu. Tempatnya sama masih di Cianjur. Nah, tempatnya sama di tempat KKN di TNI itu. Jadi kita gabung nih 50 orang gitu. Nah kan nambah seru lagi. Iyalah itu mah. Bayangin aja bang, 40 cewek, 10 laki. Dah itu. Ya kali balik ke bawa cewek. Satu kelompok berapa orang tuh ceweknya? Campur. Ada kelompok gua kan 3 laki 2 cewek. Ada juga yang cewek semua, ada juga yang lakinya 1 4 cewek gitu. Jadi campur. Ya namanya di sana kan kita laki-laki minoritas bang. Iya, di sana mah kita harus bertanggung jawab pada perempuan. Kalau dibagi-bagi nih, kalau dibagi-bagi 10 laki, 40 cewek, itu 1 laki kebagian 4 cewek bang. Ya kali lu balik kagak bawa satu-satu acan mah. Ya lu juga harus bisa lah ngelobinya gitu biar dapat. Aduh, kalau gue sih masalah hati tuh sensitif banget gitu. Karena kalau gue tuh nyari cewek tuh yang benar-benar gimana gitu ya, buat diseriusin aja, buat jadi ibu dari benih-benih anak gue nanti gitu. Kebetulan umur udah tua ya bang ya? Iyalah, ya kali gitu mikirnya pendek, mikir itu ke depan gitu bang. Yang pikiran ke belakang jangan dibawa lagi gitu. Masa lalu bisa biarlah masa lalu. Boleh kita melihat ke belakang, tapi jangan terpaku sama masa lalu juga bang. Jangan sampai masa depan lu itu tercampur sama masa lalu. Iya bang. Nanti kan masa depan lu runyam-runyam juga campur sama masa lalu.
Masa lalu udah gua lupain sih. Kan kayak lagu tuh masa lalu biarlah masa Lu rokok lu bang, lu pengen rokok gua. rokok tuh bang ya kali gua mau Tadi sendirian lu mulai ngerokok. Tugas dari KKN ngapain aja bang? Biasanya bang? kalau tugas KKN tuh banyak, kita bikin program aja gitu gabungan masyarakat. Ya, misalnya kan satu nih ada bagian pendidikan. Kalau pendidikan itu kita kayak ngajar ke SD gitu, ke SD. Kalau di sana kan gua SD, DTA, kayak TK gitu, PAUD, dan masih banyak lagi kayak belajar ngaji juga, ngajar ngaji kan di masjid gitu. Jadi 50 peserta itu bagi-bagi aja gitu. Ada yang bagian pendidikan, satu tuh. Ada yang bagian UMKM. UMKM kan kayak kita gimana sih caranya tuh ngebantu masyarakat yang usaha itu, menengah kecil itu, buat produknya itu dikenal sama masyarakat luas gitu. Yang gue tahu itu di sana tuh UMKM itu dia tuh cuman ngejual produknya itu cuman sekitar kampung aja, nggak secara meluas gitu. Nggak secara online gitu. Nah itu kendalanya, makanya kan di sono kita ngebantuin aja nih. Iya. Ngebantuin gimana nih? Packingnya yang menarik gimana gitu buat narik konsumen gitu kan, supaya produk dia itu nggak dijual sekitaran itu aja. Biar semua orang tahu gitu ya. Nah biar semua orang tahu dan pembelinya juga bukan di daerah kampung itu aja. Iya bang. Makanya kita ajarin online juga kan, entah itu di toko oranye, hijau ataupun merah gitu. Tapi lu setelah KKN ada ujian lagi apa enggak gitu? Ya setelah KKN mah kita seneng-seneng aja. Nggak ada ujian-ujian apa gitu? Gak ada lah. Paling kalau gue setelah KKN itu ya magang lah. Magang, PPL tinggal nyusun. Gitu aja sih bang. Di mana tuh bang kalau magang? Gak tau juga gue ditempatnya di mana nih. Ya nyari sendiri apa dari kampus? Dari kampus. Kalau gue dari kampus. Kalau Soalnya gue magang mandiri itu gak dapet bang. Gue udah ngirim email juga kan, udah ngirim ini kontaknya, udah ngirim pesan apapun. Ya katanya awalnya tuh gue disuruh magang mandiri itu pas pertengahan puasa. iya. Cuman gak ada kabar lagi sampai pertengahan puasa kan. Ya kali gue magang sampai lebaran begitu kan. Berarti lu dicari nama kampus gitu? Iya. Tadi prodi gue tuh ada 4 nambah, baru tadi tuh nambah tuh infonya tuh. Apaan tuh? Kayak misalnya satu dari radio, Iya. siapa yang magang di radio gitu kan. Terus ada yang magang dari TV, Iya. di stasiun TV nanti cariin gitu kan. Ada yang magang dari film. Film apaan? Ya bagian film aja nggak tahu, gue bagian nyaduin kopi kali di sono. Film Nggak horor tahu kan? juga. Ada lah ya kali. Kan ketemu artis gitu kan enak gitu bang. Enak lah, kita Ya bisa kali kan kita foto bisa gitu jadi ya. foto juga kan, bisa apa ya? Bisa bareng artis sih kali-kali kan kecipratan gitu. Nyari pengalaman itu. Nah iya pengalaman pasti nomor 1. Ngobrol sama artis kapan lagi tuh bang? Iya kapan lagi kan kita ngopi sama artis gitu. Sekali-kali ya. Iyalah. Tapi lu minatnya di bagian apaan tuh bang? Film gua. Film. Daerah Daerah mana? Jakarta? Atau masih di Kurang tahu bang, belum ada info lagi sih. Kalau buat magangnya nanti, paling nanti ada sosialisasinya dulu gitu. Kita magang itu di mana, gimana gitu. Pokoknya begitulah. Kalau masalah KKN tuh, gue belum bisa move on juga sih dari KKN. Tapi dari cewek lo udah move on tuh? Belum lah. Yang kemarin 5 tahun tuh? Aduh, yang 5 tahun jangan dibahas lagi. Yang lalu biarlah berlalu. Buat kamu yang Buat kamu yang nonton, sekarang? yang dulu ya. Yang dulu? Mah buat kamu yang dulu sehat-sehat aja ya. Buat yang sekarang, kamu jangan suka baper. Pokoknya kamu jaga diri baik-baik. Gitu aja sih. Doain yang terbaik lah pokoknya mah. Iya, semoga kita langgeng aja gitu. Semoga bisa bertemu lagi. Bertemu lagi mah buat yang mantan bang. Buset. Kasihan yang sekarang kalau gue ketemu mantan. Maksudnya sama yang sekarang ketemunya. Iyalah yang sekarang mau wajib gitu. Jadi jangan di PN doang ketemunya. Tapi bang, gue pengen nanya nih, masalah apa cara lunakin hati cewek itu gimana sih bang? Ya masalah cewek mah bang, sekarang mah gimana itu Ya kan gue denger nih bang, gue denger tuh, lu tuh kayaknya banyak ceweknya bang gitu. Gue pengen nanya nih cara ngelunakin hati cewek itu gimana sih bang gitu.
Nggak ada bang, gue cewek bang. Gue mah cuman Ih, suka merendah untuk meroket, ayo mana? Roket mah buat terbang bang. Coba Jim. Gue mah sama cewek mah ya cuman main-main. Kita ngobrol apaan kayak gitu dah. Yang penting saling Ada nggak nih? saling Ada nanya apa. tips nggak nih? Tips and triknya gitu buat dapetin hati cewek gitu. Udah lupa gue bang sekarang mah. Udah lupa, suka merendah banget nih si abang satu ini. Gara-gara ditinggalin gue bang. Jadi, Tinggalin kenapa bang? udah malas gue sama cewek-cewek sekarang itu. Kenapa? Matre? Bukan, Apa lu nggak punya duit? bukan juga sih. Iya, faktor utama ekonomi anjing. Bukan juga sih. Faktor utamanya kayak gimana ya? Udah bang, lu jangan bahas cewek mulu, gue Sumpah bang nih. udah malas gue Nih. ngebahas cewek-cewek sekarang gitu. Nih, kita itu kan kalau gua nih ya, kalau gua good looking kagak, good rekening kagak. Terus apa ya? Yang modal satu nih, kalau gua nih modal satu, gua tuh cuma modal tuh good attitude aja bang. Yang penting budi pekerti, akhlak kita tuh baik. Walaupun kita nggak good looking, nggak good rekening juga. Tapi kan kalau akhlaknya baik, insya Allah lah. Masalah rezeki mah kan rekening mah nambah gitu. Iya sih, tapi Cuman kalah juga yang good attitude juga kalah sama yang good looking. apalagi good rekening tuh. Good rekening mah Allah. Itu cewek kelopak-kelopak dibeliin apa Gi? Udah gak mandang apa-apa sekarang mah cewek. Nah, Kalau udah begitu. good rekening mah udah gak mandang fisik lah. Susah banget cewek sekarang ya. Ya Allah. Yang penting kedepannya pasti semua orang pasti dapat cewek masing-masing sih. Iya sih. Cewek masing-masing juga. Kita juga harus usaha bang buat dapetin ceweknya. Iyalah, usaha mah nomor satu bang. Kalau masalah usaha, aduh. Ya udah berusaha begini-begini sama cewek itu ya bang ya. Udah lah bang, kita balik lagi ke KKN aja bang. Iya, dah. Pusing mikirin cewek bang, pusing. Nanti juga baik lagi deh cewek mah bang. Iya dah, cewek mah gampang dah. Pokoknya Ngopi mah. dulu bang tuh, ngopi dulu aja udah. Siap. Tapi di sana ada analistis gak bang? KKN juga. Ada. Coba rumah gua sendiri aja dah. Rumah yang gua tinggalin ya. Iya, kenapa tuh rumah lu? Kan kita dibagi jadi 6 rumah nih ya. Cewek 5, laki 1. Kita kan nggak digabung. Cuman kalau gua kan nyimpang sana sini gitu kan. Iya, lu mah kan sering bener mandir lu mah. Iyalah. Bawain cewek lu mah. Iyalah. Itu lu liatin di situ. Aduh. Belum tengah malam mah jangan balik gitu. Tunggu dia tidur aja udah. baru Iya, kita dia kan lihat dia tidur aja udah tenang banget itu. Apalagi yang kerudung merah tuh bang, tuh DSP lu siapa itu? Sumpah bang itu banyak banget yang minta itu. Itu kerudung merah siapa? Itu kerudung merah siapa? Yang depan siapa itu? Buset sampai nggak gua kasih. Kenapa tuh bang? Soalnya kan takut juga risi. 1 risi. 2 dia udah punya bang. Ya kali. Lu mau ngerebut pacar orang kagak boleh. Gak mau gua kayak begituan bang. Nih, hal mistisnya nih. Contohnya rumah laki itu ya. Di rumah laki itu tuh rumahnya ibu adalah. Ada. Kita samarin aja ya namanya ya. Bisa aja gitu. Inisial aja Ibu K lah gitu ya. Bu Sri misalnya gitu ya. Bu Sri Bisa. ya, kita samarin aja namanya nih. Iya, ibu inisialnya Sri gitu. Iya, Sri gitu ya. Pokoknya tuh di rumah itu tuh gua awalnya adem ayem di situ tuh. Cuman ada satu nih laki yang ibunya tuh emang bisa ngelihat hal gituan tuh. Jadi dia tuh diminta sama ibunya foto tempat gitu, foto lokasi aja gitu dalam rumahnya. Difoto lah sama dia tuh satu pojokan gitu kan. Difoto sama dia. Udah gitu kata ibunya hati-hati ya di sana. Emang ada gitu. Kata ibu dia tuh gitu. Ibu dia tuh bilang hati-hati emang ada di sana. Ada apaan 2. tuh? Ada apaan tuh? Ada 2 katanya. Tapi lu percaya soal-soal kayak gituan? Ya gue sih percaya nggak percaya sih. Namanya kan di Indonesia ini kan hal mistis itu kuat banget bang. Iya sih. Dia bisa ngeliat kita tapi kita gak bisa ngeliat gitu. Nah gitu. Pokoknya ada 2 di situ. Nah gue kan bertanya-tanya dong. Iya. Itu 2 itu siapa gitu. Ternyata Punya memang anak kecil gitu ya. ternyata memang keluarga. Masih keluarga. Masih keluarga orang itu. situ. Keluarga si Ibu Sri itu. Soalnya si Ibu Sri itu tinggal sendirian kan.
Berarti Anaknya tuh anaknya apa itu? anaknya ada satu udah meninggal, satu sama suaminya. Si kecil apa gimana? Udah gede. Kecelakaannya. Gue nanya-nanya lagi kan, gue nanya-nanya lagi tuh, itu suaminya kenapa meninggal gitu. Normal, suaminya meninggal normal gitu. Cuman yang gue tanyain anaknya masih muda, seumuran kita lah gitu. Seumuran kita, kenapa meninggal gitu. Punya penyakit kali bang? Nah, itu tuh pas gue nyari info korek-korek si ibunya tuh nggak jujur, dia nggak jujur. Takutnya kita tuh takut tinggal di situ kan. Ternyata nggak nyaman ya. Ternyata itu anaknya meninggal karena digebukin Sama warga situ. Bukan warga situ juga sih, warga itu kan warga kotanya lah, dia kan hidup di kampung kan. Digebukin, gue nggak tahu itu masalahnya apa. Tahu-tahu tuh anaknya tuh digebukin sampai mati gitu. Di tempat maksudnya. Serem juga ya. Gue nggak tahu itu masalahnya apa, cuman gue ngorek-ngorek ke temennya juga nih. Temennya juga. Pribadi biasanya kalau kayak gitu. Iya, ke teman-temannya juga dia ngomong, katanya itu bocah memang gedek gitu, banyak yang gedek juga gitu, banyak yang kesel sama dia gitu. Kayak di sini itu pada kesel ke si Boyan di sini bang. Nah gitu tuh. Iya. Belum aja digebukin mati begitu. Jangan lah itu, masih orang sini dia masih teman gua juga. Jangan sampai digebuk-gebukin. Pokoknya itu mati tuh, udah mati itu. Gua kan bertanya-tanya kan di situ. Anjing, ada aja anjing yang ngisi di rumah. Yang lain udah Ternyata yang lain gimana pada tahu apa gitu? tahu semua itu situ tuh. Tapi kan kita namanya hidup kan ya santai-santai aja kan. Iya sih. Ya masing-masing aja lah. Namanya kita Gitu juga mah. ngerjain tugas gitu. Iya lah, masing-masing aja lah kayak gitu mah. Ternyata bukan rumah gua doang, rumah cewek pun ada gitu. Masih Jadi, sama orangnya. Pertanyaannya gini, rumah cewek nih ya, Iya. ada salah satu rumah cewek nih. Gue nanya-nanya kan, ada nggak yang suka gitu, yang suka mistis-mistis gitu tuh. Ada ternyata. Jadi rumah nih yang tempat cewek itu tempatin tuh. Iya bang. Ada satu ruangan yang dikunci Di mana tuh di rumahnya? di rumahnya dan nggak boleh masuk. Terus? Nggak boleh masuk, udah nggak boleh masuk tuh. Ya, gue bertanya-tanya dong kenapa. Itu sebuah kamar bang, kamar itu. Buat kita tidur gitu ya bang ya? Iya, dia ternyata dikunci. Gue nggak tahu itu cerita aslinya kayak gimana. Yang tahu itu gue masih bertanya-tanya itu kenapa dikunci. Tapi masih beda itu orangnya. Apanya? Beda dari rumah. Cuman dari temen gue nih yang Candali, Iya. yang kakaknya di desa Candali nih, dekat kita nih, Candali. Dia rumahnya tuh rumah warga kampung situ. Iya bang. Cuman orang tuanya udah meninggal dan anak-anaknya itu nggak tinggal di tempat itu. Berarti nggak ada kerja di Jakarta. Gak ada yang ngisi berarti. Gak ada yang ngisi di situ tuh. Nah di situ kan ada 3 kamar. 3 kamar. Udah 3 kamar yang diisi cuma 2 kan. Satu Itu lagi. 5 orang. Gak bisa dibuka satu lagi. Itu satu kamar itu dibuka bang. Cuman dibuka itu Gak bilang dulu kali ya. bukan nggak bilang. Kayak gimana sih desain kamar 90-an? Desain kamar 90-an yang ranjangnya itu ranjang Ada besi-besi. besi-besi gitu loh gitu. Yang ada kayak pengantin gitu tuh. Tirai-tirai pengantin tuh. Itu sumpah bang, pas gue nginep di situ 2 hari. Mistis itu kebanyakan kamar-kamar kayak gitu. Nah gitu tuh, yang gue bingung tuh. Ini rumah tuh desainnya yang desain modern lah luarnya mah. Iya. Cuma dalamnya tuh dalaman barang-barang 90-an. Mau barang apa di kamar doang itu? Di kamar doang. Kamar dia doang. Gue nanya dong, itu kamar siapa? Ternyata kamar si ibunya. Ibu yang udah meninggal. Iya. Kan nggak dikunci, kuncinya dikantelin. Cuman bocah nggak pada mau ngisi itu tuh kamar situ, karena memang pas gue masuk tuh, ya gimana sih, kamar udah nggak pernah diisi. Jadi kamar tahun 90-an gitu desainnya, pas masuk tuh gitu beda gitu. Bawaannya gimana gitu ya? Iya bawaannya tuh Kita- kayak ya gitu gimana sih, beda hawa gitu. Bukan hawa nafsu tapi. Bukan lah. Terus bang, mungkin bang. Sumpah itu, gua aja pengen tidur di situ sih mikir 2 kali. Lalu harusnya Soalnya itu coba barang
Dulu lu barang tidur di situ, coba dulu. barang-barang almarhum masih di situ bang, aman di situ, awet, gak ada yang ngusik. Kamarnya juga kamar masih yang rapiin itu. Ternyata si ibunya itu emang meninggal tuh di kamar itu. Meninggalnya itu bukan meninggal karena bisnis ya, cuma meninggalnya itu karena sakit. Iya sih. Cuman kan namanya orang meninggal di situ, kamarnya nggak pernah diusik, barang-barangnya masih di situ. Ya kan kita mikir dua kali kalau molor di situ ntar ada apa-apa kan, ngeri juga. Tapi lu tadinya harus coba dulu lu di situ. Ya bang, ayo dah sekarang kita ke sana aja dah. Agak Pokoknya Bang. mah Malas gak bang? Takut uji gua. nyali beda. Gak, Rumahnya itu di belakang desa, udah tuh. Itu rumah di belakang desa itu. Cuma itu rumah gimana gitu? Barang-barang 90-an semua. Iya sih. Gua tanya bocah juga kan nggak ada yang pada mau molor di situ, nggak ada yang mau ngisi di situ. Pintu tuh udah ditutup aja gitu. Tapi anaknya itu pulang pergi apa gimana? Enaknya tuh yang di Candal itu dia tuh pulang pergi karena masih daerah Bogor juga kan. Kalau anaknya tuh jarang banget, anak yang punya rumah nih jarang banget pulang deh. Berarti Bahkan sampai nggak pulang. itu cuma lu doang yang ngisi gitu. Iya. Gua kasihin aja di situ cuma 5 orang. Cewek 2, laki 3. Sistem itu. Apanya? Tujuan KKN-nya. Sama. KKN mah cuman dia nggak kerja sama aja kayak gua gitu kan, kerja sama sama TNI. Dia tuh mandiri gitu. Cuman 5 orang. Gua kan kasihin dia keteteran di situ kan. Ya lo pastilah itu semua orang. Kalau gua 50 orang sih aman bos, rakyat banyak. Tambah ada TNI. Tambah ada TNI gitu kan. Enak. Nyesel lu ngambil korem. Tinggal ngopi-ngopi aja bang ya. Iyalah. Cuman sayangnya Cianjur kagak ada liong bang. Lu bawa dari sini. Sumpah gue udah beli 4 pak gua. Sebulan itu gua ambil habis rokok beginian nih, beginian habis 4 selop. Sebulan gitu tuh. Tekor gua di sono. Sehari tuh 2 bungkus nyampe. Emang gara-gara cuaca apa lu yang Cuaca Langsung, bang, satu makanya. cuaca, 2 kan kita kan kerja terus gitu kan. Ya gua kalau ngobrol begini kagak ngerokok tuh aneh. Ya, lu sekali ngerokok kayak berapa lu ya sekali ngobrol lu ngerokok bisa 10 batang lu bang. Bisa jadi. Bisa gila juga. Sekarang juga ada berapa lu ya? Udah 3 ya ini? Udah 2. 2. Ini gue tag video ini udah 2 nih. Gimana nih bang? Aduh. Ya namanya ngerokok kan kebutuhan kita lah. Ya, kalau suka sambil ngerokok Ini nggak enak ngobrol. pokoknya tuh setengah otak gue nih ada di rokok sama kopi bang. Setengah lagi di Jadi cewek. di sini ya cewek lagi. Cewek lagi. Buat kamu jangan ya, jangan. Kamu jangan nonton, aneh nanti. Pokoknya tuh kalau nggak ada rokok kopi, otak gue tuh mandet. Inspirasi tuh nggak keluar gitu. Wah bang itu, masalah rokok mau di sono gue pengaruhin tuh bocah. Udah, mending kalau ada bocah yang ke Bogor, nitip rokok yang ada di Bogor, udah beli aja seslop. Ini bocah nih, kayak gue nih, beli rokok beginian 1 slop. Iya. Ada bocah yang ngerokok beli juara 2 slop. Lomba juara 1 gitu. Bukan lomba juara 1, rokok juara, bang, buset deh. Ini rokok juara nih 2 slop nih. Terus ada yang beli Magnum rasa coklat, gue kan Magnum apaan? kagak tahu itu Magnum rasa coklat begitu. Kapur gitu. Magnum biru. Ya begitulah pokoknya mah. Itu Magnum begitu tuh rasanya rasa coklat begitu. Warnanya coklat. Rupanya. Rasanya juga rasa coklat yang asli gitu tuh, yang masih es cool gitu tuh. Manis berarti itu rokok. Nah gitu kan ada 4 slop kan, udah habisin dulu ya, gebrai semua udah. Lu pilih tuh mau rokok yang mana, ya tetep yang milih yang gua habis, Yang juara. yang Magnum habis, yang juara itu mantap nih yang juara tuh. Buset kagak laku tuh yang juara. Buset. Kata gua juara is the best pokoknya mah. Udah ngerokok juara mulu lagi tuh rokok. Aing mah itu juara 2 selop bang, buset deh. Pokoknya tuh sebulan gua hitung itu tuh habis 4 selop udah. Seminggu tuh ya habis selop lah. Full. Seminggu Seminggu tuh selop. berapa bungkus bang? Kalau rokok
Kan satu slop itu kan isinya 10. Bukan 12. Bukan. Terus isinya 10. Sehari itu dua bungkus kan. Kan bisa jadi 5 hari kan habis tuh. Ya kan gue irit-irit gitu kan. Gimana caranya supaya seminggu nih? Supaya seminggu tuh udah satu slop gitu. Biar jadi apa ya? Biar jadi ya sama gitu seminggu. Kan ada sebulan kan 4 minggu, Bang. Yang ngepas itu ya. Iya, duit cakak ini duit. Rinci gitu. Iyalah, mikir ke depan gitu. Ngerokok jam berapa gitu ya Bang ya. Ngerokok mah nggak dibatasin, Jadwalin. Bang. Jangan dijadwalin juga kalau ngerokok kagak enak. Buset. Terus lu kenapa pulang Bang waktu itu? Masih KKN masih ada. Ya gue izin dari awal kan, dari awal pembukaan nih gue izin sama Babinsa tuh. Udah tahu gitu ya? Ada jadwal. Ada acara nih. Gitu. Gue izin dong sama Babinsa dari awal. Pak, bisa nggak nih? Saya izin tanggal sekian. Waktu itu gue tanggal 20. Izinnya. Iya. Izin buat tanggal 20, izin pulang karena ada acara gitu kan. Acara keluarga. Terus Kata Babinsa, ya sok aja kalau kamu nggak ada kegiatan gitu. Tapi Oke udah- Pak, saya stop tanggal 20 ya Pak gitu. tapi udah beres itu. Pas lu ada acara masih KKN apa gimana? Masih Bang, di situ Masih tuh banyak tanggal tugasnya. tanggal 20 itu lagi padat-padatnya kegiatan tuh. Cuman gue minta sama ketua umum kan. Iya sih. Sama ketua umum dari mahasiswa nih, gue minta, gue tanggal 20 balik, gue kagak mau dineko-neko lagi gitu. Gue tanggal 20 harus balik. Lu yang ada di sini backup gitu. Sementara nggak ada gua. Iya. Ya sehari doang kan gue balik. Pagi gue balik, besok pagi gue balik lagi gitu. Itu acara apaan tuh Bang? Pas balik. Ya pas acara balik mah nikahan saudara gua, kan saudara dekat kan dari kecil gitu kan. Siapa namanya Bang? Yang ya Allah, satu kampung gak tahu namanya. Begini emang nih pemirsa nih, begini nih modus-modus ini nih. Tahu Bang. Banyak cewek tapi kagak tahu nih. Tahu, Bilangnya Bang. tuh merendah banget gitu. Nih buat guys nih sebenarnya itu kayak mucikari gitu. Itu banyak cewek, cuman dia merendah, nggak mau apa ya mengakui dirinya itu banyak kayak playboy gitu. Ini playboy kampung nih kenalin nih playboy kampung nih. Playboy kampung tai. Buset, di kampung sini ada yang sampai jomblo itu 8 tahun. Siapa tuh Bang? 7 tahun 8 tahun ada lah, pokoknya nggak usah spill orangnya. Nah, Dia lagi sakit sekarang, lagi sakit nih. katanya dia ditolak Bang itu Apa? sakitnya Ditolak karena apa? karena cewek. Aduh, gua mah udah jomblo, ditolak lagi cintanya, sakit lagi. Lama banget Bang, udah 8 tahun gitu ya. 8 tahun, gimana mau kawin begitu ya Allah? Kenapa bisa 8 tahun tuh Bang ya? Kagak tahu itu bocah mati rasa apa bagaimana itu hati. Sampai Apa- 8 tahun kuat begitu kan? Tawannya dia pernah tersakiti gitu. Mungkin kan apa ya, lelaki yang tulus itu kan biasanya tersakiti terus Bang gitu. Yang tulus disakitin, yang main-main diperselingkuhin gitu. Gimana kamu cewek, kamu tuh harus lihat mana laki-laki yang tulus dan mana laki-laki yang mainin kamu. Kamu teh harus sadar atau kamu Udah bela-belain kali dia ya Bang ya. kemarin sih gue dengar kabar dia dari Dramaga IPB tuh. Siapa tuh? Hujan-hujanan Bang, buset deh. Jemput cewek dia. Jemput cewek katanya. Kelas. Sumpah, kata gua kan kaget kan ya. Dari sini gua kan malam-malam nih ngobrol katanya. Dia tuh udah jadian nih katanya nih. Jadian sama si ini, Ceweknya ceweknya. pas dia jemput itu. Iya, pas gua tanya kan udah berapa lama? 1 bulan. Kok gua nggak tahu anjing. Saudara lu kayak katanya ya itu cewek. Aduh, kata Dia gua katanya pas, saudara lu itu gua pas tanya kan, nih, siapa emang ceweknya kan? Kok gua nggak tahu nih selama 1 bulan. Berarti kan pas gua KKN dong. Iya. Gua tanya cewek siapa? Si ini. Yang bener kata gua. Ya Allah, ini gila. Ya Allah, kata gua, ini bocah bisa-bisanya dapetin saudara gua, ponakan gua sendiri. Astagfirullah. Lu jangan ngadi-ngadi lo kalau denger lo. Ponakan gua tuh. Tapi lu gimana Bang tuh kalau benar-benar dia dekat sama? Kalau gue sih secara temen ya, gue kan tahunya tuh ponakan gue tuh
pacaran tuh sama laki tuh nggak tahu gue siapa itu. Nah gue juga nggak tahu dia putus karena apa, terus jadian sama dia, gue nggak tahu tuh gimana tuh. Iya, gue nggak tahu gimana ceritanya dari awal tuh, gue nggak tahu gitu, masih tanda tanya nih, karena bocahnya sakit aja gitu, gue belum tanya-tanya. Tahu-taunya hujan-hujanan ngejemput cewek di drama enggak. Waktu kapan tuh bang ngejemputnya? Kemarin. Sekarang gara-gara hujan-hujanan nih sakit bocah nih. Ya, kali dia kepake helm kali dia bang. Pakai helm. Kepake jas hujan apa? Iya nggak pakai jas hujan karena jas hujannya buat dia. Ya, Gitu. Bang. Perjuangan banget ya. Nggak taunya dia udah punya ya. Perjuangan banget jemput-jemput hujan-hujanan, nggak pakai jas hujan dan sekarang berakhir dengan sakit. Muriang, merindukan kasih sayang. Lo korekin dulu bang tuh. Minta sama dia aja tuh mintanya. Aduh. Tapi saudara lo pernah bilang gitu sama lo? Kagak. Nggak bilang apa-apa. Kagak bilang apa-apa. Gua tahu aja dari nih bocah tuh. Gua dari bocah nih. Padahal ngomong bocah sama lo. Kagak, baru satu orang doang yang ngomong. Kan gua nggak tahu kan dia udah jadian 1 bulan, gila kan 1 bulan loh. Semenjak lu KKN kali itu. Iya, gua KKN dia jadian kan. Dia masuk awalnya kali. Iya, gua takutnya gitu kan dia masuk pas bukan gua ngejelek-jelekin ya. Iya. Gue takutnya tuh dia tuh masuk pada saat yang tepat gitu. Ngerti dong gitu. Bisa. Ngerti dong pada saat yang tepat. Tapi gitu. jangan salah masukin aja gitu. Ay, jangan gitu juga anjing. Itu ponakan gua. Jadi apa-apain jadi ngadi-ngadi lo. Jadi ngadi-ngadi lo ponakan gua. Lu belum pernah ditabuk sama Gattuso sih. Gattuso pemain bola bang tuh. Sekarang pelatih. Lu kata bapaknya tuh kagak ini lo. Di smack lo. Di mana lo? Udah kayak Smackdown lu bang. Lu main PS2 lu ya. Bocah aja yang ribut. Dia yang berhentiin sendiri. Sendiri loh. Gua nggak tahu tuh nyalinya bagaimana tuh bapaknya. Apa berani kandang atau gimana? Ampun om. Bang itu bang kalau di KKN tuh 17 Agustus gimana ada nggak bang? Ada dong itu. 17 Agustus itu pasti ada. Cuman yang gue heran tuh gini bang. Jangan cewek lagi bang, cewek lagi. Bukan. Gue kira kan kata Karang Tarunanya nih. Oh, iya. Karang Tarunanya kan di kita nih. Biasanya kan Karang Taruna itu anak muda gitu kan, anak muda gitu, bocah-bocah umuran kita gitu. Tahu-taunya di sono gue tanya kata Karang Tarunanya tuh siapa? Bangkotan semua. Buset kata gue. Ini Karang Taruna yakin? Ada Gua bilang. anak muda kali di sana bang. Ada Orang anak nggak mudanya, aktif. ada. Kurang Cuman aktif. ada juga yang kerja di Jakarta kan. Iya sih. Cuman nggak aktif juga. Bukan, buset, itu 30 ke atas semua itu Karang Taruna. Buset itu berkeluarga semua. Mana kirain gue banyak kan, walaupun bangkotan juga kan. Ternyata cuma ada beberapa biji di situ. Berapa orang itu? Gue tanya dong seputar ini 17-an kan. Ini 17-an ada apa enggak nih di kampung sini? Karang Taruna jawab, coba apa jawabannya? Kita nggak tahu ada atau enggaknya. Kan kata gue, emang tahun kemarin kagak ada gitu. Kagak ada gitu. Ada, cuman kita bisa mastiin 17-an itu ada atau enggaknya itu pas H-2 kalau enggak H-1 17-an. Dia kan kata gue kalau H-2 H-1 gimana panitianya? Ya lu bikin panitia tuh. Iya, maksud lu. nah, Ya, iya, maksud bikin gua acara di kampung dia gitu. Gue mikirnya gini bang, gue mikirnya itu bocah kalau tuh kata Karang Taruna tuh kalau ngituin Agustusan H-2 baru mastiin, maksudnya, baru Bang. bisa matiin ada 17-an gitu, mepet juga kan. Belum beli siapin ininya, alat-alatnya, belum siapin hadiahnya, belum ngedatanya. Belum lomba makan koleci ya bang ya? Buset, koleci anjing. Koleci udah tidak guys ya, anjing. Gitu. Pas itu tuh udah gue tuh pokoknya langsung udah Karang Taruna itu udah nyerahin katanya 17-an diserahin ke mahasiswa aja. Karena kita tuh punya rakyat 50 banyak. Kata gua kata Karang Taruna itu kita mah nge-backup mahasiswa aja. Kata gua udah kagak usah.
Lu tuh udah berbangkotan gitu dah. Udah ngopi aja, gue siapin kopi, rokok, udah duduk manis gitu gitu. Biar mahasiswa aja yang ingin. Udah kayak dia yang manis ya. Aduh, Aduh. cewek lagi. Terus gue tanya juga bang, gue tanya kan, ini biasanya di sini dipindahin berapa warga itu buat ada yang Agustusan? Katanya itu seikhlasnya bang. Kata gue kan seikhlasnya, wah adalah mesti banyak lah gitu. Pas gue mintain sama bocah Akang si Sono kan, gue mintain seikhlasnya ya bang. Cuman gak 2000 juga, 2000 bang, 2000 kebeli cimol juga kagak bos. Ya bang, tuh takutnya di sana gak ada anak kecil gitu bang buat ikut lomba. Banyak anak kecil, banyak banget di sono. Cuman yang maksud gitu, ini kenapa nggak 2000 juga loh? Ada yang 2000, ada yang 3000, ada yang goceng. Maksud gue, ini gue ngadain Agustusan apa mintain amal sih? Mungkin kita nggak tahu kan ya, ikhlasnya mereka seperti itu kali ya. Pertama kali itu ada 17-an gitu di Iya, situ. maksud gue gitu. Gue mintain ke beberapa RT gitu ya. Cuman dapet duit itu kurang dari 300.000. Kurang dari 300.000. Gue ngadain 300.000 buat apaan ini? Acara 17-an apa acara amal gitu kan? Buat lomba-lomba apaan ya? Iya, kata gue 300.000 beli bakian juga kepotong berapa? Bikin aja pakai bang, kayak di sini. Nah di situ kan udah dah kita mahasiswa ini inisiatif aja dah pokoknya mah. Inisiatif kita patungan 30-30. Ayo. Kita patungan 30.000 kali 50 orang udah tuh. Udah ada 1.500.000 tambahin 300 udah gitu. Udah buat Agustusan itu dari embel-embel alat-alatnya, perlombaannya, terus hadiahnya gitu dah. Pokoknya tuh alat-alat Agustusan gopek 1 juta itu khusus buat hadiah kayak gitu. 300 ya kasihlah buat konsumsi gitu. Tapi ramai itu bang tuh. Pas Rame lah ya kali 50 peserta panitia. Yang ikut lombanya tuh si panitia apa warga-warga situ bang? Warga situ lah buat tarik semua tuh. Warga-warga itu bocil-bocilnya. Terus yang gue bingung juga kan pendataan bocahnya. Pada gak kenal gitu ya? Gue kan nggak tahu nih bocah RT berapa gitu kan. Ini bocah RT berapa, rumah anak siapa gitu kan. Gue nggak tahu, gue tanya kan. Ini biasanya pendataan tuh kayak gimana? Iya. Bocah-bocahnya. Taunya kan kata gue ada data-data bocilnya kan. Ini mah kagak ada data bocil. Kata gue. Ini datanya tuh dia ngedatanya pas hari H. Wah mepet banget bang itu kayak gitu. Hari H kan kata gue, ya ini mau waktu habis sama pendataan juga kata gue teh. Ngedata jadi yang mau ikut lomba dia yang daftar gitu. Ya udah gitu. Jadi kan kalau di kampung sini kan kita kalau ada yang daftar, ya kagak ada yang daftar kagak ada lomba begitu. tapi kan lu udah bikin acara tuh bang. Ya ada yang daftar banyak bocilnya. Cuman kan ribet juga hari H juga kan pendaftaran gitu. Pendataan juga. Ada lomba-lomba yang lucu gak gitu bang? Ada lah Yang pokoknya. aneh kayak gitu. Pokoknya tuh gue baru ngelihat full anak muda di sana. Full banyak gitu ya. Gue baru lihat tuh anak muda banyak di situ tuh. Iya. Itu pas lomba futsal. Di lomba futsal kita, ya Allah, itu pakai bola plastik. Bawa dari sini bang bola. Beli gua 10. Kalau mau ajakin sparring bang udah sama anak sini. Boleh, Mang. Sini diajakan ya teh, sparring. Ayo sok atuh, ulin ke Bogor. Yang main teman kampus apa orang sana yang main futsal nanti? Orang sana itu ada. Orang Nah, sana itu jangan, ada jangan, Bang, 5 tim. Oh jauh bang jauh. Orang sana ada 5 tim, mahasiswa 1 tim. Sama mahasiswa aja sparringnya. TNI 1 tim. Sama TNI mahasiswa tuh boleh tuh. Bukan ngeri-ngeri sedap sama TNI, ngeri gua. Badannya Ya, gede-gede anjir. bukan masalah ngeri bang, silaturahmi kita mah. Udah lama juga gak main futsal kan. Itu tetap sih kirim gua kan pemudanya kagak ada kan. Taunya banyak pas futsal. Mana kan kata gua kan futsal, kata gua ngiranya tuh gua kan ngurusin panitianya tuh. Futsal itu gua seru-seruan doang bang, kata gua nggak ada hadiah apapun kan. Iya. Kata gua ini mah hadiahnya buat bocil-bocil doang gitu kan. Ya kasih ciki juga adem gitu. Taunya apa coba? Kasih permen aja udah. Bocah mudanya banyak banget. Itu kan kita harus muter otak lagi. Ini hadiahnya apaan? Kata gua hadiahnya apaan? Ini juara 1. Buat yang futsal loh. Buat yang futsal mana anak muda gitu kan.
Kata gue nanya gitu, biasanya bola di sini perlombaan gini hadiahnya berapa gitu. Gue nanya kan akamsinya sono. Biasanya sih bang 125 kalau juara 1. Hadiah bola. Juara 2-nya tuh ya cepean lah gitu. Kata gue muter otak, ini duit ambil dari mana, ini 2,5 harus ada gitu. Udahlah pokoknya mah beres, juara 1 pegau, juara 2 cepet lah. Pokoknya itu acara sukses, aman sampai gue balik. Udah sih gitu doang bang. KKN mah penutupan upacara sama TNI, beres balik gue. Di sana apa cara? Iyalah di alun-alun. Pokoknya beres lah gitu lah pokoknya. Udah bang ya, sampai sini aja bang. Ya oke, siap. Rokok 3 batang nih. Ngerokok dulu aja udah. Nah. Lu ngopi lagi bang? Tapi masih ada lu mah. Bentar kita ngopi lagi Habisin bang. dulu be. Ya, dulu bang. Slow. Oke, jangan lupa semuanya untuk di like, subscribe, dan komen di channel Imagination Project kita ya. Sampai ketemu lagi. Thank you.